Hidup sehat secara rohani. Sesi terakhir dalam pemeriksaan kesehatan rohani kita memberi kita kesempatan untuk melihat ke belakang, untuk bercermin, serta menatap ke depan untuk mengambil keputusan. Jangan hanya mendengar. Mari kita baca dari Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 22 sampai dengan 25. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Pertanyaan refleksi. Apa yang ditawarkan oleh hukum Allah kepada kita? Apa yang ditawarkan oleh hukum Allah kepada kita? Tinjauan ayat 25 yang berbunyi demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kak Noven kembali ulangin pertanyaan refleksinya. Apa yang ditawarkan oleh hukum Allah kepada kita? Apa yang ditawarkan oleh hukum Allah kepada kita? Tinjauan Yakobus pasal 1 ayat 25. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana ini memotivasi kita untuk tidak membuat kesalahan yang dijelaskan dalam ayat 22 sampai dengan 24. Ayat 22 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kak Noven ulangin pertanyaannya. Bagaimana ini memotivasi kita untuk tidak membuat kesalahan yang dijelaskan dalam ayat 22 sampai dengan 24 dari Yakobus pasal 1. Membaca firman Tuhan tidak pernah membuat kita tidak berubah. Perubahan itu bisa membuat kita menjadi pelaku firman dan menikmati kemerdekaan hidup di bawah hukum Allah sesuai rancangannya semula bagi kita, atau membuat kita menipu diri sendiri dengan berpikir
Yang penting membacanya, bukan? Yang terpenting adalah melakukannya. Firman membawa kita kepada Kristus, menunjukkan Kristus kepada kita, kemudian memberitahukan kepada kita untuk hidup seperti Kristus. Rangkaian ini akan jadi bermanfaat bagi kesehatan rohani kita apabila kita melakukan apa yang diminta oleh firman untuk kita lakukan. Penerapan. Mari kita lihat kembali ke tahapan diagnosa. Bagaimana kita mengukur kesehatan spiritual kita dengan 5 tolak ukur berikut ini. 1. Apakah kita jatuh cinta dengan Yesus? Kak Noven ulangin. Yang pertama, apakah kita jatuh cinta kepada Yesus? Kedua, apakah kita bersyukur atas salib? Apakah kita bersyukur atas salib? Yang ketiga, apakah kita senang menjadi ciptaan baru? Kita ulangin. Yang ketiga, apakah kita senang menjadi ciptaan baru? Yang keempat, apakah kita berkomitmen pada umat Allah? Apakah kita berkomitmen pada umat Allah? Yang kelima, apakah kita mengejar pertumbuhan dalam kesalehan? Yang kelima, apakah kita mengejar pertumbuhan dalam kesalehan? Itulah 5 tolak ukur yang membuat kita mengerti sampai di mana kesehatan spiritual kita. Lalu, pertanyaan refleksi lainnya, bagaimana cara kita mengatasi ketika kita mengalami stagnasi? Bagaimana cara kita mengatasi ketika kita mengalami stagnasi dalam pertumbuhan rohani kita? Lalu berikutnya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita sedang mendoakan hal tersebut? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita sedang mendoakan hal tersebut? Sekarang mari kita melihat vitaminnya. Bagaimana hal-hal ini membantu dan kita memanfaatkan beberapa poin berikut ini. 1. Vitaminnya adalah membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Kedua, berdoa. Ketiga, perjamuan kudus. Keempat, berkomunitas, di mana gereja kita beribadah atau tertanam. Yang berikutnya, yang kelima, bagaimana kita memanfaatkan ciptaannya.
Yang kelima, yang keenam adalah penderitaan. Karena ada firman Tuhan yang berbunyi, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan mengenai penderitaan, firman Tuhan pernah tertulis dalam Matius 11 ayat ke-29. Pikul kuk. Tuhan meminta kita memikul kuk yang Tuhan sudah sediakan, dan belajarlah pada Tuhan karena Tuhan rendah hati dan lemah lembut. Tuhan juga minta kita berkomunitas, karena dengan berkomunitas kita bisa mempraktekkan saling mengasihi, saling berbagi kasih, dan sebagainya. Ada sebuah ilustrasi kecil waktu kita sekolah minggu, apapun gereja Anda. Berdoa sama dengan bernafas, membaca Alkitab sama dengan makan. Bayangkan itu tubuh fisik Anda. Anda bernafas, Anda banyak makan, tapi Anda tidak berolahraga. Anda akan obesitas atau mengalami kegemukan. Anda membuat Anda ruang geraknya ataupun gerak Anda tidak lincah atau susah. Jadi sebaiknya kita mengimbanginya dengan berolahraga. Itu untuk tubuh fisik. Tubuh rohani berarti bukan hanya membaca Alkitab dan berdoa saja, tapi juga berolahraga secara spiritual dengan mempraktekkan kasih. Jadi kita tidak mengalami stagnasi. Membaca Alkitab sama dengan makan rohani. Berdoa sama dengan bernafas. Untuk seimbang juga hidup kita balance, kita perlu berolahraga dengan cara mempraktekkan kasih. Dengan saling mengasihi, saling care, dan lain sebagainya. Pertanyaan refleksi yang berikutnya. Apakah ada perubahan praktis yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita menjalani diet yang sehat? Akan ulangin. Apakah ada perubahan praktis yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita menjalani diet yang sehat? Terakhir, mari kita renungkan cara roh ataupun dokter kita mengelola perawatan yang kita butuhkan. Dengan merenungkan pertanyaan berikut ini. Bagaimana kita didorong dan ditantang untuk mengandalkan dan bekerja bersama roh saat ia bekerja di dalam diri kita? Maka ulangi. Bagaimana kita didorong dan ditantang untuk mengandalkan dan bekerja bersama roh saat ia bekerja di dalam diri kita? Berikutnya, diubahkan. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 20 sampai dengan 30. Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lalu kita lihat 2 Korintus 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maafkan ulangin. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang terpenting ingatlah bahwa kesehatan rohani itu adalah seperti Yesus. Orang Kristiani yang sehat adalah orang Kristiani yang seperti Kristus. Suatu hari kita akan benar-benar seperti Dia. Hari ini kita bisa bertumbuh menjadi semakin seperti Dia, dan kita melakukannya saat kita melihatnya. Sebagaimana Roh menunjukkan Kristus kepada kita melalui firman-Nya, dalam doa, melalui perjamuan kudus, melalui umat-Nya, dalam ciptaannya, dan melalui keadaan yang Ia berikan kepada kita. Inspirasi doa. Renungkanlah bagaimana kita telah bersemangat dan tergerak oleh kasih Kristus. Berterima kasihlah untuk Yesus. Mintalah kepadanya oleh Roh-Nya untuk terus menunjukkan Yesus kepada kita dan menunjukkan saat kita tidak seperti Yesus, sehingga kita dapat terus berubah menjadi seperti Kristus atau sekarakter seperti Kristus. Demikianlah chapter ini. Tuhan Yesus memberkati.